Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangun Negeri semuanya. Saya Nafis Al-Khairi selaku host pada podcast kali ini. Insya Allah di sesi ini kita akan ngomong-ngomong seputar bagaimana kita bisa mendevelop bisnis cafe. Dan juga kita akan ngobrol terkait investasi di layanan Urun Dana Syariah Urun RI. Nah, jadi kita sudah kedatangan dua tamu spesial ya. Di sini ada Mas Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Ali kabarnya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Jadi Mas Ali ini adalah owner dari Kopi Masa Lalu. 4 cabang ya? Ya, saat ini yang beroperasi ada 4. Luar biasa, 4 cabang nih. Jadi dalam waktu hanya beberapa tahun itu langsung melejit bisnisnya 4 cabang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, rezeki emang rezeki orang soleh. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Nah, satu lagi ini ada Mr. Raffi. Yeah. Ahmad Raffi. Ahmad Raffi. Hati-hati. Iya. Saya nggak nyebut lanjutnya. Ahmad Raffi dari Urun RI. Iya. Nah, jadi kita di sini akan bahas santai aja. Jadi mungkin pemirsa juga pengen banget nih tahu nih kira-kira investasi yang istilahnya itu berkah dan menguntungkan, ya, insya Allah ya. Nah, insya Allah menguntungkan. Dan ini bagaimana? Terutama ini kan anak muda ya, kadang-kadang ini doyan banget nih namanya investasi nih. Karena sekarang banyak nih influencer nggaunginnya financial planning, investasi gitu kan. Nah, lagi ini Urun RI adalah salah satu solusinya. By the way, Mas Ali, jadi sebenarnya nih dari tadi kita ngomongin masa lalu nih. Masa lalu kafe itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi kenapa namanya masa lalu gitu ya? Minum dulu. Ini produknya, salah satu produknya Masa Lalu Cafe. Ya. Enak sih, mantap. Jadi gini Mas, Masa Lalu ini memang di awal kita bangun tahun 2018 itu tidak hanya kita pengen menjual produk makanan minuman gitu, tapi kita juga pengen semua orang yang hadir ke Masa Lalu itu dia punya manfaat lebih, yaitu dia ingin membangun masa depannya di masa lalu. Membangun masa depan di masa lalu. Betul. Karena kan memang nggak hanya makanan minuman produk yang kita tawarkan gitu, tapi kita juga menawarkan ya pastinya kita menyediakan memberikan kemudahan ke customer kita agar customer kita bisa produktif dan bermanfaat saat mereka menghabiskan waktu di masa lalu, saat mereka singgah di masa lalu. Makanya kita juga ada sedia wifi, colokan banyak, musola, terus juga kita ada taman yang luas, ada buku-buku. Kita setiap store kita ada mini library-nya. Dan kita selama setahun itu produktif, kita rutin menciptakan event-event internal kita sebanyak 7 event dalam 1 tahun. 7 event setahun? Betul. Banyak ya? Betul. Jadi eventnya itu kemarin kita kolaborasi dengan Koraa. Jadi dia itu platform belajar mengaji, Taksim. Gitu. Kita kolaborasi dengan mereka. Jadi dari 7 event itu salah satunya ada tentang agama, tentang teknologi, ada tentang psikologi, tentang kekinian ada. Ada art seni. Seni gitu. Dan itu tempatnya di Kopi Masa Lalu, di kafenya? Yes, kita tempatnya di Masa Lalu itu kadang keliling. Jadi kadang yang di Durensawit, kadang ada yang di Bekasi, di itu Bandung. Itu durasinya 1 hari atau berapa hari gitu Mas biasanya? Ya rata-rata minimal 3 jam sih. 3 jam. Oh, lumayan lah. Kalau kemarin sih Koraa itu kita start dari asar sampai sholat maghrib bareng, terus sampai isya makan terakhir. Insya Allah. Tapi maksudnya keren juga ya maksudnya. Seru ya. Soalnya seru gitu. Kita ngopi produktif iya, ngopi seruput iya, pinter juga iya. Terus kafenya juga enak buat nongski anak muda kayaknya gitu ya. Dan gak hanya nongkrong. Nikah pun bisa di situ. Ini betul. Tapi booking dulu ya.
Nah, gue jomblo. Iya. Makanya tadi arahnya ke sini. Iya. Siap. Baru satu. Pali maksudnya. Loh, ini podcast apa nge-closing Iya. Pali bersatu maksudnya. Iya. Munek sih. Gak ngomong saya. Iya. Oke. Oh bisa tuh buat event nikahan ya. Bisa. Berarti booking gitu ya, diskusi Sejauh dulu. ini sih kita semua tempat udah dipakai buat nikahan ya. Terus ada juga Masya yang buat Allah ya. foto-foto. Oke. Terus foto BTS. Bisa dikondisikan ya, karena sekarang lagi ngetren nih nikah yang akhwat di sini, yang ikhwan di sini. Mungkin itu bisa dikondisikan ya kayak gitu. Betul, ya. itu juga salah satu uniknya kita. Jadi kita desain tempat kita itu kalau kebanyakan kayak coffee shop lain itu kan ya udah formal buat orang kerja enak gitu. Nah tapi kalau kita ada konsep-konsep di beda ruangan atau beda konsep. Jadi yang konsepnya taman, jadi bisa lesehan. Ada yang memang buat working space dengan library di dalamnya. Mantap tuh. Comfy ya, comfort gitu. Ada yang kayak family room. jadi Nah kayak itu ruang ya, tamu. ya kan sebagian orang sebagian orang kan mau ini istilahnya dia private kan gitu, Betul. sama keluarganya gitu. Benar. Betul. Iya. Menarik sih, tapi maksudnya yang sebenarnya gitu saya tuh penasaran gitu. Kayak namanya tuh dari sekian banyak nama masa lalu gitu ya. Maksudnya ini karena apa? Maksudnya memilih nama masa lalu ini mengenang zaman Belanda gitu ya, atau mengenang mantan. Kejauhan Pak, kejauhan. Kejauhan. Sebelum Covid aja, sebelum Covid. Iya. Masih ke capture tuh kalau sebelum Covid. Ke Belanda kejauhan, gue aja belum lahir. Belum lahir. Bagi saya. Iya. Masih gelang. Belum mahfud. Iya. Nah, jadi pertama gini, di tahun 2017 itu sebenarnya saya pribadi itu terinspirasi ada salah satu film web series. Jadi saat itu ada satu scene yang bilang, halo saya sore dari masa depan. Nah jadi awal kata itu sebenarnya kita dapetnya masa depan. Masa depan. Betul. Oh. Nah setelah itu tapi kita brainstorming, dan di saat itu kita cari nama-nama alternatif. Nama-nama alternatif. Dapatlah masa lalu. Oh. Nah setelah brainstorming lagi, terus akhirnya mengerucut kedua nama antara masa depan dan masa lalu. Nah akhirnya dua ini yang kita coba cari nih, mana yang lebih kuat, Di mana drill yang lagi ya, di explore lagi. betul, mana yang lebih relate ke semakin banyak orang. Dan akhirnya kita ambil keputusan bahwa masa lalu itu lebih kuat dan juga lebih relate ke semua orang. Kenapa? Karena semua orang punya masa lalu. Dan masa lalu nggak harus zaman Belanda. Iya. Kemarin pun itu masa lalu. Oh iya. Tadi aja di jalan masa lalu kan panas ya kan, akhirnya dapat kopi masa lalu kan. Alhamdulillah. Gitu. Insyaallah. Iya. Terus selain itu yang kayak tadi udah kita infokan bahwa kita tuh punya doa atau punya harapan di mana siapapun, nggak hanya customer tapi karyawan yang kerja di kita sebagai manajemen maupun investor yang bergabung dengan masa lalu itu membangun masa depannya melalui masa lalu. Membangun masa depannya melalui masa lalu. Betul. Seperti Mas Nafis nih. Iya. Ya kan, atau Pak Ahmad bisa menjadi orang yang seperti sekarang, apakah langsung jadi? Betul. Tidak. Tapi karena Pasti melalui proses masa-masa lalu. Pasti digodok dulu ya. Betul. Even pun gagal masa lalu, tapi insya Allah dengan masa lalu yang kita belajar dari masa lalu bisa dapat masa depan yang lebih baik kan gitu. Betul. Benar. Dan realitinya Mas, customer kita tuh banyak yang ngerjain skripsi di tempat kita, bahkan pakai masa lalu tuh sebagai bahan skripsinya. Oh gitu. Betul. Gak hanya skripsi tapi juga tesis. Masya Allah. Oh, jadi masalah ini objek penelitiannya. Betul. Oh, lu dengerin lagi kuliah no ya. Dan jadi kita Objek skripsi ini ya. Yang ini. Dan kita sangat amat suka. Cari tempatnya dong, Sangat cari amat tempatnya support. ntar ada. Cari tempatnya. Betul. Jadi dan kita kalau udah ada yang pengen kayak gitu buat ngerjain tugas seperti itu, kita sangat fast respon lah. Karena kita tahu banget mereka sedang berjuang Yes. Masya dan Allah. masa lalu siap Masya Allah. ngebantu mereka Siap mensupport untuk ya kan, masa depannya. untuk mendapat masa depan yang lebih baik. Benar, Ya, benar. anaknya bikin ini kuliahan ya kan, penelitian di kafe masa lalu, bapaknya beli saham di di Urun RI, Benar, di saham masa lalu kan gitu. Jadi Gak hanya bapaknya, beliin juga buat anak. betul. Jadi bapaknya tahu anaknya nongkrong di mana kan. Oh, anak gua nongkrong di masa lalu, aman ya kan, ketahuan. Anaknya gede 20 tahun, Betul. sahamnya udah naik, Nah, ya kan? tempat nongkrongnya tahu, kondisinya tahu, anaknya juga kuliahnya oke kan, terjaga gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Masuk. Aman. Masuk. Siap. Masuk. Masuk. Nah, terus ini
namanya itu punya korelasinya nggak nih sama istilahnya itu visi misi perusahaan ke depan? Maksudnya kira-kira apa sih nih? Kan pengusaha tuh biasanya ada tuh keinginan pasti dengan masa gitu. lalu. Oh, salah paling. Ya sabar gue. Iya. Nah, jadi kita sebenarnya ada visi misinya ya. Nah, tadi seperti yang udah saya jelaskan sedikit bahwa memang kita tuh pengen ngebangun masalah itu nggak hanya untuk tempat nongkrong doang, nggak hanya tempat orang gosip, gibah dan segala macamnya gitu. Nggak hanya tempat buat keren-kerenan gitu. Karena buat kita yang keren itu bukan present, bukan saat ini. Oke, jadi tapi jadi apa kita di masa depan. That is so deep apa? tuh. Itu deep banget tuh. Kuat status saya itu. Iya. Bayar ya? Iya. The reality. Nah, jadi seperti yang tadi udah saya sampaikan bahwa masa lalu itu relate ke semua orang. Iya. Baik itu umurnya 1 tahun sampai umurnya mungkin 65 tahun. Mereka semua punya masa lalu. Tapi masa depan nggak ada yang tahu gitu. Kita pulang dari sini ada apa-apa gitu kan. Benar. Ya kan? Nah, jadi dan masa lalu itu tidak hanya milik orang Indonesia. Jadi orang Malaysia pun punya masa lalu. Orang bule pun punya masa lalu. Orang Rusia pun punya masa lalu. Jadi harapan dan doa kita, visi misi kita adalah kita bisa menyediakan tempat ataupun wadah buat semua orang, nggak hanya di Indonesia, itu bisa singgah di masa lalu untuk hal yang produktif dan bisa menjadi proses dia untuk ngebangun masa depannya bersama kita, bersama masa lalu. Jadi kesimpulannya ini visinya apa nih dari Kopi Masa Lalu nih? Membangun tempat yang bermanfaat buat siapapun, nggak hanya customer, karyawan, manajemen, bahkan investornya untuk membangun masa depan yang bersama masa lalu. Mantap. Okay. Jadi memang semuanya, mau customer, mau investor, semuanya. Circle-nya itu bahkan ya. Warga sekitar di tempat kita membangun tempat tersebut juga kita harus produktif dan bermanfaat. Yes. Mantap. Mantap sih ini keren banget sih. Tadi kocak gue masuk banget tadi. Nah terus itu kalau masa lalu itu dari kapan? Tahun berapa ya? Kita sebenarnya udah mulai bergerak itu di September 2017. September 2017. Oke. Lumayan ya, alhamdulillah. Store pertama kita itu buka di bulan Maret 2018. Store pertama 2018. Ya, jadi selama 2017 selama beberapa bulan tersebut ya kita kan coba develop produknya, kita cari semua rumus-rumusnya segala macam, cari tempat yang baik dan segala macamnya gitu. Dan ngebangun tim yang juga solid di awal. Nanya dong balik, itu konsep bikin konsepnya tuh dari mulai niat pertama sampai jadi oke, kita jalan dengan brand ini. Itu it takes time berapa lama tuh? Tadi dari bulan September 2017 sampai Maret 2018. Lumayan ya, Masya Allah. Kurang lebih 6 bulan ya. Brainstorming tuh ya. So emang bener ya, usaha itu dibangun pelan-pelan ya. Betul. Apa yang lama dibangun, insya Allah lama juga runtuhnya gitu ya. Dan insya Allah nggak akan runtuh juga ya kalau selama konsisten gitu ya. Tergantung siapa yang backingannya. Oh iya. Tergantung doa. Kalau backing Allah kan ya. Iya. Orang mau ikhtiar kayak apapun, kalau Allah takdirkan doanya kurang ya. Dan kalau lo bilang cepat ya cepat. Betul. Jadi bukan. Nggak jadi ukuran pasti juga sih ya. Cepat jadi cepat enggak. Semua kun fayakun. Semua kun fayakun ya. Amal soleh, ikhtiar doa ya jangan lupa tapi gitu doa. Kalau backingannya yang Enggak. Ini kita jualan kopi masa lalu, investasi di kopi masa lalu, Pak. Udah Pak. Jangan kemana-mana, Pak. Tapi by the way katanya ngobrol sama orang, katanya F&B itu rentan banget nih sama titik jenuh gitu ya. Maksudnya kita tahu ya, mesti pernah ngobrol pernah dengar kata gitu. Siapa? Titik jenuh gitu. Enggak lah, Covid kemarin. Ini buktinya dari 2017 sampai sekarang Covid 2 tahun alhamdulillah mau buka ini lagi, counter lagi kan, buka store lagi. Gimana itu? Gimana tuh? Ya, sebenarnya nggak hanya produk kafe atau makanan minuman ya, tapi itu memang sifat manusia memiliki titik jenuh. Nah, maka dari itu karena kita tahu tentang tersebut, pastinya kan kita juga harus menyiapkan strategi-strategi tertentu gitu. Jadi memang kalau di masa lalu itu kita
agak sedikit berbeda konsep dengan kompetitor ya, atau enggak dengan teman-teman kita yang lain. Kalau kita itu selalu ngebangun part by part. Maksudnya gimana tuh? Jadi proses kalau kecil-kecil kebanyakan teman-teman kita yang lain itu kan ngebangun jebret langsung jadi. Oh, jadi nggak bertahap gitu ya? Yes, ya? Tidak bertahap. Iya. Nah, sehingga ya udah customer yang datang jebret, mereka langsung menikmati semua apa yang ada. Oh, gitu. Nah, berbeda dengan kita itu biasa part by part. Sehingga customer yang datang dia akan memiliki experience lain. Gitu. Jadi dilihat, oh ini baru, jadi awal dia memang fans support gitu. Nah, tapi kan saat dia support, dia pasti akan belanja nih matanya nih. Oh, nextnya nanti bakalan ada kayak gini. Oh, nanti yaudah, ntar nextnya pas udah datang bulan depan, coba datang lagi deh sini. Pengen cobain hal baru ini. Berarti pas misalnya mereka datang nih, ada pengenalan berapa bulan kemudian akan ada konsep begini loh gitu ya. Oh, ada teasernya gitu ya buat customer yang datang ya. Betul banget. Masya Allah ya. Betul, dan yang tadi udah. Jadi kita nggak hanya makan minuman, tapi kita juga ada nyediain mading, majalah dingin. Mading. Kayak buat. Ya tahu mading. Lo tahu mading? Tahu. Iya. Kayak masa lalu. Iya. Berarti kita masih sepaham nih, masih sefrekuensi. Iya. Masa lalu kita masih ada generasi. Iya. Agak ribet dulu zaman SD si mading mana gitu. Dan mading kita itu kita open buat beberapa institusi ya. Secara gratis. Jadi kayak institusi pendidikan, mereka punya event, punya acara, misalnya kayak sekolah deh, pengen ngadain besok ada lomba olahraga, nah mereka bisa datang aja dengan material marketing mereka bisa nempel. Misalnya Urun RI lagi jual saham masa lalu, sekarang bisa tuh taruh di madingnya, terus besok Urun RI jual saham taruh lagi di madingnya juga, bisa tuh harusnya event-event gitu kan? Disediakan emang betul. Gitu, tempat mading. Wah gede ya, aman. Aman ya, alhamdulillah gratis juga. Kalau butuh saya. Dagang ya. Iya. Namanya ikhtiar kan ya? Iya. Rezekinya deh. Iya. Nah, terus by the way nih, kalau dari urun itu kita ngomong urun tadi urun. Iya. Kan udah tadi urun RI. Tadi kan antum udah bilang pertama platform untuk investasi, investor yang mau investasi nih, ya kan di UMKM yang mau grow up, mau scale up. Itu pertama. Terus yang kedua untuk pebisnis nih seperti Pali yang mau meningkatkan bisnisnya, misalnya buka cabang atau ada proyekan. Nah, boleh deh tuh kontak-kontak nih ke urunri.id, searching di Google, ada kok alamatnya juga ada nih nanti di TV nih. Alamat Urun RI. Iya, nanti ini looping kok, ngeloop ada. Nah, jadi kalau mau lihat-lihat atau mau sekarang kan kita lagi jualan ini nih, jualan sahamnya kopi masa lalu, ya kan? Nah, itu udah listing di Urun RI. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam 45 hari ke depan dananya terpenuhi, insya Allah bisnisnya Pak Ali bisa lanjut dan para investor sama-sama happy nih gitu kan, investasinya bisa menghasilkan gitu. Betul. Dan kita juga berizin OJK, terus diawasi oleh DSN MUI. Terus insya Allah aman sih secara dunia dan akhirat ya kan. Secara dunianya OJK-nya kita tertib, terus dibawa KSEI ya, KSEI Custodian Central Efek Indonesia. Jadi nggak main-main, investasi di sini terdaftar di Central Efek. KSE itu apa sih, Imam? KSE itu mereka adalah yang menyimpan catatan-catatan para investor. Jadi saham bahasanya susah nggak? Saya beli saham nih. Beli saham. Gitu. Tercatat di KSE, simpelnya gitu bahasanya gitu ya. Nah, kalau kepanjangannya Custodian Central Efek Indonesia. Jadi siapapun yang investasi melalui platform kita itu terdaftar di KSEI dan dananya aman. Ditampung di Danamon Syariah. Kita memakai Bank Custodian Danamon Syariah. Tapi kalau invest di Urun itu investornya ngutang nggak? Misalnya saya nih beli saham di Urun nih. Saham bukan utang. Sabar Pak. Kalau saham bukan utang. Kalau saham ya kita investasi ke perusahaan, misalnya Kopi Masa Lalu. Sekarang kita lagi naik nih Kopi Masa Lalu. Kita invest di sahamnya Kopi Masa Lalu, bukan utang. Justru kita malah memiliki Kopi Masa Lalu gitu. Kita jadi ownernya. Yang bisa 1 juta, 10 juta, 1 miliar atau 500 juta bebas aja gitu. Jadi kalau ada investor nih misalkan nih mau invest nih, misalnya ada yang mau invest nih kan. Langsung cara tahu bisnisnya bagus atau enggak itu dari mana? Kan di platform Urun RI
ada tuh bisnis apa istilahnya proposal bisnisnya kopi masa lalu, prospektusnya gitu kan bisa dipelajarin dan insya Allah oleh kawan-kawan kita di Direktorat Risk itu sudah di-assess. Udah di-assess. Apa bahasanya? Sudah ditelaah. Sudah diuji, diterawang, dipelajari ya kan. Nilai value-nya ya kan, value kopi masa lalu nih, per lembar sahamnya berapa sudah dihitung. Insya Allah aman secara hitung-hitungan dan secara kehalalan juga dapat syahadah apa istilahnya, dapat rekomendasi dari DSN dari Dewan Pengawas Syariah Urun RI gitu. Mereka bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Mereka bersertifikat. Jadi halal gitu. Udah kita bisa invest di kopi masa lalu, kopinya kita minum halal juga kan gitu ya. Karena terus terang ya, kadang sekarang di viral nih investasi bodong. Nah, enggak. Iya, enggak, ini enggak bodong. Enggak ketutup. Soalnya bodong aurat. Ini ketutup. Iya, haram kok, ini halal, ketutup semua, ya kan? Nah, udah ngerti nih, Bapak-bapak. Iya, insya Allah. Ya, ini belum nikah tapi iya. Lu udah ketawa, berarti udah nyambung. Iya. Jadi insya Allah nggak bodong, nikahan bisa di masa lalu, ya kan? Kongko ya bikin skripsi bisa di masa lalu. Bapaknya investasi, anaknya investasi juga di kopi masa lalu. Jadi mantep tuh jajannya di kopi masa lalu. Insya Allah dapat dividen nanti per 12 bulan kan ada nanti RUPS ya kan? Bisnisnya berkembang, terus investasinya juga berkembang. Alhamdulillah semua seneng, semua happy gitu. By the way, kalau Mas Ali kenapa mutusin mau diurun? Ya, jadi jujur kita sebenarnya dari 2019 itu udah banyak yang menawarkan lah. Wah, yang bener nih. Iya, secara personal maupun ya pastinya dari institusi perbankan juga. Oh iya. Oh gitu. Banyak nih. Bukan main kalau itu. Merasa the chosen one nih. Bukan main. Dia merasa diri the chosen one. Ya takdir. Ikhtiar, Masya Allah. Nah, tapi memang dari kita itu komit bahwa dalam berbisnis itu bukan tentang asal cepat gitu. Bukan tentang asal besar. Betul. Bukan asal cepat, bukan asal besar. Asal besar maksudnya asal untung gitu ya. Betul, gitu. Bukan asal untung. Tapi kita juga benar-benar memikirkan yang penting asal berkah. Berkahnya, kan? Terus juga syariahnya. Gue parah loh. Syariahnya penting banget. Betul. Penting banget. Makanya awalnya kita pribadi juga sempat kesulitan gitu. Ya kan, sempat kesulitan gimana caranya nih biar kita pengen berkembang secara cepat tapi juga berkah gitu kan. Nah, tapi ya karena alhamdulillah kita terus berdoa, terus juga diterpa banyak cobaan, alhamdulillah doa kita dijawab. Akhirnya diperkenalkanlah dengan Urun RI dengan waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang salah satu visi dan misi Urun RI ya kita sama-sama membangun perekonomian Republik Indonesia. Makanya Urun Bangun Negeri jargonnya adalah Urun RI. Oh, jadi RI itu Republik Indonesia? Bisa begitu artinya, artinya pun Urun Bangun Negeri pun ya ada RI-nya juga kan. Tapi kita tidak meninggalkan Republik Indonesia. Kita nasionalis dan agamis gitu. Jadi nggak boleh nasionalis doang atau agamis doang, nggak bisa. Harus kombinasi. Komplit, nasionalis dan agamis. Arahnya berkah, yang penting berkah arahnya. Saya nggak tahu arah yang lain. Saya taunya bisnis saja lah. Apapun itu yang penting berkah gitu. Saya nggak bilang siapapun ya, saya bilang apapun. Urun RI ya. Yes, itu jargon. Bukan, jargon kita Urun RI. Kita ada Republik Indonesianya. Walaupun saya jenggot gini aksesoris Republik Indonesia, Bos. Merah putih di dadaku, Bos. Gitu. Iya. Siap. Nah, terus kalau Mas Ali kira-kira apa sih untungnya investor itu nanti investasi di kopi masa lalu? Ya, jadi seperti yang tadi udah ya tipis-tipis aku sampaikan ya. Jadi memang masalah ini itu nggak hanya asal bisnis gitu. Nggak hanya asal bisnis, kita juga nggak hanya asal untung. Tapi kita pun benar-benar untung bukan berdasarkan jualan portofolio yang di make up. No, kita betul-betul untung berdasarkan
hasil jual beli Real ya. real gitu. Dan kita dari 2018 itu juga sebenarnya sudah menerapkan konsep urun juga, tapi ke sesama teman-teman dekat. Sama temannya ke. Betul. Berarti sebelumnya udah pernah ya ada Pernah. Dan juga sampai sekarang kita masih melakukan itu, dan sejauh ini pun kita rutin membagikan bagi hasil profit setiap bulannya. Seperti itu. Nah, artinya nanti para investor itu tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga mendapatkan keberkahan dari event-event Masya Allah. yang ada. Ya, kombinasi ya. Berkah. Berarti juga. Salah satu eventnya harus sesuai syar'i dong ya. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah kita berusaha komitmen untuk itu. Tapi selain itu juga dengan ada kolaborasi ataupun dengan melalui Urun RI ini, keuntungannya selain yang tadi adanya pasar sekunder. Kalau mau jual lagi misalnya. Pasar sekunder? Nah, ini pasar sekunder tuh orang udah punya saham nih, terus dia ada kebutuhan, dia mau lepas sahamnya, itu namanya pasar sekunder. Jadi misalnya saya nih beli saham nih. Misalnya kamu beli, Mas Nafis beli sahamnya Kopi Masa Lalu ya kan, terus once tahun depan Mas Hafiz butuh duit gitu, misalnya untuk beli mas kawin misal gitu kan, misal beli mas kawin nambahan dikit nih gitu kan, jual nih sahamnya, itu namanya pasar sekunder. Nah jualnya di platform kita juga. Tapi kalau nggak ada kebutuhan ya udah disimpan aja, insya Allah bisnis kan insya Allah harapannya adalah terus naik kan, increase. Jadi gitu. istilahnya investor tumbuh bareng bisnisnya. Betul. Jadi kurang lebih sama kayak saham-saham gitu juga. Oh iya sama betul. Cuman kalau pasar sekunder di Urun RI platformnya adalah di tahun kedepannya baru bisa dilepas. Jadi setahun dulu. Ya, 12 bulan. 12 bulan dulu ya pegang saham nih. Kalau mau dilepas. Tapi kalau kita bicara investasi sih ya udah enjoy aja. Kita ada investasi. Ini juga kafenya jelas, clear di mana store-nya, ya kan, operasional jelas. Terus udah gitu ya buat syariahnya juga kan. Maksudnya kita ada sesuatu yang kita tanamkan bahwa kita nggak sekedar cari untung kalau kata Pak Ali kan. Nggak asal banyak, nggak asal untung kan gitu ya. Tapi ada keberkahan kan di situ. Kalau sekarang rencana di mana nanti mau buat nih? Kalau di Urun ini. Kita sebenarnya ada beberapa tempat yang kita tertarik ya. Tapi prioritas pertama kita itu daerah Tebet. Mantap. Insya Allah. Pejaten. Yes. Mudah-mudahan. Mantap itu. Mantap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah. Dan untuk yang invest di awal ini itu untungnya gede banget Mas. Subhanallah. Gede, maksudnya gedenya karena memang kita udah bikin strateginya gimana di tahun ketiga. Ini nggak apa-apa nih ngasih tahu strategi ke orang-orang, ntar kan ntar ada yang denger ya gua kopi nih, tapi kalau niatnya amal soleh insya Allah kan dapat rezeki mah banyak dari Allah ya kan. Mau Pak Ali nanti dapat 2 toko, yang ini 3 toko, nggak ada masalah. Iya Masya Allah. Gimana tadi strateginya tadi? Ya, jadi rencana kita di tahun ke-3 itu kita return of investment. Terus di tahun ke-4 itu kita sudah mulai buka lagi store kita yang kedua ataupun anaknya dari store yang sekarang. Oh gitu. Iya. Masya Allah ya. Sehingga nanti di store yang kedua itu sebagian sahamnya itu dimiliki oleh investor yang pertama ini ya. Itu targetnya di tahun depan atau 2 tahun lagi? Per berapa tahun? Store kedua itu. Dari yang ini. Tahun keempat dari Hamil. Jadi tahun ini listing di Urun, buka cabang. Terus nanti si investor itu dapat porsi cabang ini. Terus nanti buka di tahun keempat buka cabang baru. Ya betul. Walaupun jadi gini. Jadi kita nanti akan ada 2 opsi di tahun keempat. Apakah tahun keempat itu kita open lagi crowdfunding atau langsung internal ataupun mungkin melalui Urun RI lagi, ya kan? Kalau misalkan kita open lagi, nah berarti kan si properti ini itu kita dapat masukan. Dan kepemilikan propertinya itu milik dari investor yang di awal. Ibaratnya cabangnya biar sewa ya. Iya. Itulah yang punya. Begitu mekanismenya. Iya. Mantap ya. Berarti bisa akumulasi gain gitu ya. Ya, insya Allah. Increase nambah laba, nambah aset, nambah nilai saham. Masya Allah ya, benar. Harusnya sih grow banget ya. Harusnya grow dan Masya Allah. Going concern ke depan ya. Yes. Masya Allah ya. Keren.
Oke, berarti ini kira-kira kapan nih bisa mulai untuk buka yang pertama nih, waiting itu kapan sih kira-kira? Nah, sebenarnya kita udah open live ya, udah open ini hari keempat. Di platform itu tuh, ayo kunjungi urun.id. Masya Allah. Oh, nih guys ya, kalau mau tuh buka nih. Jadi teman-teman bisa langsung klik ini, terus nanti di situ ada pilihannya Masa Lalu Cafe. Yes. Uangnya ada nggak? Uangnya bener nggak? Ataunya jangan pakai duit-duit yang aneh kan gitu. Aduh, jangan. Haram. Nanti gacor-gacor ditangkap. Jadi intinya semua uang yang masuk di Urun melalui investor itu akan di-trace dulu sama Urun. Betul. Urun akan mengecek nih sumber dananya supaya si penerbit juga aman, investor juga aman nih. Jadi, orangnya dicek orangnya, investornya dicek. Bebet bobot. Yes, dicek. Pakai ada kita vendor untuk mengecek latar belakang si orangnya. Betul. Jadi kalau ada duit-duit aneh dari mana-mana aneh ya nggak bisa. Mohon maaf. Gitu. Kita nggak asal besar kalau kata Pak Ali. Yang penting asal berkah. Asal berkah. Mau banyak, mau 20 miliar triliun nggak apa-apa. Yang penting berkah gitu. Pokoknya berdasarkan kejujuran. Betul. Iya, daripada dikit nggak berkah, mendingan banyak berkah. Saya redo. Kayak gitu. Iya kan? Iya. Oke, Mas Ali, thank you nih. Udah sharing-sharing nih. Thank you juga Pak Raffi ya. Yes. Sudah istilah sharing tentang Urun, dan Mas Ali juga sudah sharing tentang masa lalu gitu ya. Nah, sebelum tutup nih, mungkin dari pemirsa pengen denger nih closing statement dari Mas Ali dan Pak Raffi nih masing-masing nih. Gimana nih closing statementnya? Silakan mungkin dari Mas Ali dulu. Ya. Jadi buat teman-teman siapapun kamu, mau anak muda, tua maupun yang mencari mungkin dana sampingan tambahan yang aman dan berkah, jangan ragu-ragu investasi di Masa Lalu Cafe bersama Urun RI, ya, karena insya Allah kita amanah dan juga insya Allah kita berkah. Dan kalau teman-teman pengen lihat, oh emang Masa Lalu beneran nih bisnisnya, boleh dicek, kita ada di media sosial kita, ada di @masaluluofficial, terus atau nggak bisa langsung datang ke coffee shop kita, ada di Duren Sawit, ada di Petukangan Selatan atau Pesanggerahan, ada di Galaksi Pekayon, ada juga di Bandung Setiabudi. Wih, mantap, Masya Allah. Di daerah Jakarta banyak nih ya. Atau nggak kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh tuh nanti di DM aja, terus bikin appointment. Ngobrol. Langsung disambut sama owner. Kurang apa? Mantap. Nggak ada nih, mana? Iya. Luar biasa ya. Oke. Nah, terus kalau dari Pak Raffi nih, kira-kira apa nih closing statement yang dibuat para pemirsa kita di sana, terutama anak muda yang mau invest? Yang mau invest, kawan-kawan bangun negeri, boleh klik di platform kita, nanti bisa dipelajari mengenai bisnis-bisnis yang ada di platform Urun RI. Saat ini alhamdulillah sudah ada listing kopi masa lalu. Jadi kawan-kawan bisa ngecek bagaimana bisnisnya kopi masa lalu, bagaimana Urun RI, kantornya di mana. Kita juga ada fisik kantornya di daerah Depok, gitu. Jadi kalau ada yang pengen tahu ini pinjol kali gitu, nggak jelas kali, nggak gitu, bisa disamper di daerah Depok, bisa dicari orangnya. Ada saya juga, ada Mas Nafis kayaknya juga di sana gitu kan. Jadi kantor kita di daerah Depok. Kalau kita bicara platform, ada di platform kita Urun Strip RI gitu ya. Jadi insya Allah kalau mau investasi di tempat kita bisa berkah untuk akhirat dan aman secara dunia gitu. Itu aja. Pelajari risiko juga. Betul, pelajari risiko, pelajari bisnisnya, dan yang terakhir jangan lupa istikharah. Apapun itu, mau ngapain itu, tetap masa depannya Allah yang punya. Masa lalu kita yang punya kalau kata Pak Ali. Maksudnya kita Allah kasih udah masa lalu semuanya, tapi untuk masa depannya kan Allah yang punya. Tetap kita harus istiqoroh. Jangan mau ngapain bisnis harus istiqoroh. Bisnis juga jodoh. Oh iya, bisnis juga jodoh guys. Iya. Tapi jodoh bisnis nggak? Jodoh bisnis nggak? Waduh, saya nggak berani jawab. Tapi bisnis juga berjodoh gitu maksudnya. Siap, mantap. Oke, siap. Thank you banget ya Mas Ali. Terima kasih Mas Nafis. Mantap bincang-bincangnya. Muda di sini daripada lu investasi di judol. Nggak jelas ya, haram, dosa. Ini jelas nih buat masa depan. Bisa nongkrong, bisa ngopinya juga, dapat bisnisnya juga. Dari 1 juta aja. Minimal 1 juta. Idi mantap.
ngapain sih lu judul? Dapat ini berapa persen saham ya? Iya, mantap. Alhamdulillah. Jangan lupa pelajaran resiko, investasi yang halal aja, yang jelas aja, dan jangan lupa pelajaran bisnisnya. Know your revenue before you investing. Oke, mantap. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Thank you, Mas Haris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke.